Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri MA Pesantren Al-Hamidiyah, pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran ilmu kalam. Setelah kemarin kalian menempuh ujian tengah semester, kita akan lanjutkan. Terakhir itu kalian mempelajari mengenai ajaran-ajaran pokok ilmu kalam, tapi disampaikan secara singkat melalui presentasi PPT. Sekarang kita akan dalami perkembangan ilmu kalam setelah mihnah. Nah, nanti apa itu mihnah dan bagaimana perkembangan ilmu kalam setelah mihnah, kita akan baca materi mengenai Khalifah Al-Ma'mun ya, dan peranan beliau di dalam mihnah. Silahkan kalian siapkan diri kalian, ambil catatan, ambil alat tulis, catat bagian-bagian yang penting karena nanti akan ada tugas di akhir. Saya akan mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kana al-Ma'munu sadisa al-khulafa'il abbasiyin. Al-Ma'mun itu adalah khalifah ke-6 dari Bani Abbasiyah. Musaqqafan, beliau itu terdidik. Wa syughifa min ajli dzalika bil bahsi al-ilmi wal adabi. Karena itulah beliau hobi, ya, beliau gemar melakukan pembahasan-pembahasan ilmiah. Wattakhadha lahu rijalan yajtami'una fi qasrihi. Beliau mengundang beberapa ulama yajtami'una fi qasrihi untuk berkumpul di istananya. Fayatajadaluna, lalu mereka berdebat, ya, saling membahas, saling bertukar pikiran. Fi syatta al-masaili, di dalam berbagai masalah. Marrotan adaban wa marrotan fikhan wa hinan tarikhon. Kadang-kadang adab, kadang-kadang fikih, dan kadang-kadang sejarah. Wahinan kalaman, dan pada saat yang lain juga ilmu kalam. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ini beliau itu rajin secara bergilir dan terjadwal mengundang para ulama untuk saling membahas, saling berdiskusi, ya, dengan beliau dan dengan sesama ulama itu sendiri. Dan para ulama itu pun diganjar oleh Al-Ma'mun dengan banyak uang dinar, ya. Jadi beliau itu sangat memuliakan ulama, senang dengan ilmu. Wa kana aqluhu aklan falsafiyan, dan akalnya Al-Ma'mun itu adalah akal falsafi, akal filsafat. Hurron fi tafkirihi, beliau itu merdeka di dalam berpikir. Fakanal i'tizalu aqrabal madzahibi ila nafsihi, maka dari itu adalah mazhab Mu'tazilah menjadi mazhab yang paling dekat kepada dirinya. Li'annahu aksaru hurriyatan, karena Al-Ma'mun itu atau karena mazhab Mu'tazilah itu aksaru hurriyatan, lebih bebas, wa aksaru i'timadan alal akli, dan lebih banyak menggunakan akal. Faqarubal Mu'tazilatu minhu, maka mendekatlah Al-Mu'tazilah minhu dari Al-Ma'mun. Wa asbahu zawin nufudhi fil qasri. Wa asbahu, dan mereka menjadi zawin nufudhi, memiliki pengaruh fil qasri, di dalam istana. Jadi ulama-ulama Mu'tazilah itu mendekat kepada Al-Ma'mun karena tahu Al-Ma'mun itu pikirannya pikiran merdeka, terbuka, ya, senang filsafat dan banyak menggunakan akal. Nah, itu cocok dengan Mu'tazilah. Karena itu mereka mendekat. Dan ternyata mereka disambut baik oleh Al-Ma'mun. Wa kanal qadhi Ahmadu ibnu Abi Du'adin, dan Qadhi Ahmad bin Abi Du'ad yazinu dzalika lil Ma'mun, menghiasi hal itu kepada Al-Ma'mun. Nah, tokoh dibalik masuknya Mu'tazilah kepada pemerintahan Al-Ma'mun ini Al-Qadhi Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Beliau ini yang memprovokasi atau yang memberikan pengaruh kepada Al-Ma'mun. Wa yahussuhu ala ayyaja'alal i'tizala madhhabat daulati,
dan mendorong Al-Ma'mun untuk menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab negara. Jadi Ahmad bin Abi Duat ini besar pengaruhnya, dia mendorong Al-Ma'mun untuk menjadikan Mu'tazilah menjadi mazhab negara. Kemudian selanjutnya wa fi sanah mi'atain wa samaniyata asyara bada'a al-ma'munu imtihana rijali ad-dawlati wal ulama'i. Pada tahun 2018 Al-Ma'mun mulai menguji tokoh-tokoh negara. Jadi setelah Ahmad bin Abi Duat berhasil mendorong Al-Ma'mun menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab negara, maka beliau Al-Ma'mun ini mulailah melakukan atau memastikan seluruh pejabat di wilayahnya harus sepaham dengan dia. Karena itu dilakukan imtihan atau mihnah. Mihnah itu ujian keyakinan. Yang diuji siapa? Yang diuji pejabat, hakim, dan para ulama. Ya. Jadi Al-Ma'mun mulai menguji para pejabat negara dan ulama fil qauli bit tauhidi wal adli, mengenai ya pendapat tauhid dan adil. Mu'tazilah itu disebut ahlu tauhid wal adil. Tauhid sebagaimana yang telah kita bahas, maksudnya Mu'tazilah itu betul-betul mengesahkan Allah sehingga mereka juga meniadakan sifat Allah. Karena kalau Allah itu qadim, kemudian sifat Allah juga qadim, maka akan ada ta'addudul qudama, banyak ada beberapa hal yang qadim yang menjadi sekutunya Allah. Karena itu kata Al-Mu'tazilah tidak bisa, ya. Allah itu harus esa, enggak punya sifat. Demikian juga Al-Ma'mun berkata Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Quran itu diciptakan. Karena kalau Quran itu qadim, tidak diciptakan, maka ya kayak tadi ta'addudul qudama. Kalau ta'addudul qudama Mu'tazilah enggak mau, ya. Karena itu mereka berpendapat Al-Quran itu makhluk. Nah, ini yang diujikan kepada para ulama dan tokoh-tokoh pejabat negara itu. Wa bi khalqil Quran, dan diuji mengenai penciptaan Al-Quran. Fakataba ila Ishaqin ibni Ibrahim sahibi syurtati. Maka Al-Ma'mun menulis surat perintah kepada Ishaq bin Ibrahim sahibi syurtati, ya, kepala kepolisian atau kapolrinya, di Baghdad, di Baghdad, ayyam tahinal qudwata, untuk menguji para hakim fi dzalika, mengenai paham Mu'tazilah itu, yaitu paham tauhid, paham adl, dan paham khalqil Quran. Faman aqarra bi annal Qur'ana makhluk, siapa yang mengaku bahwa Quran itu makhluk, aqarrahu ala amalihi, maka dia dikukuhkan, dia ditetapkan jabatannya. Waman angkara dzalika, siapa yang mengingkari itu, aqsahu an mansibihi, dia akan dipecat dari jabatannya, dia akan dijauhkan dari jabatannya, disingkirkan. Summa kataba kitaban akhara ila sahibi syurtati, kemudian dia menulis surat perintah lagi kepada sahibi syurtah, kepala kepolisian, bi ayyam tahinal fuqaha, untuk menguji para fuqaha, wal masyayikha, dan para syekh, wa ahlal hadisi, dan ahli-ahli hadis. Nah, setelah kepada pejabat, sekarang beliau memperluas mihnah kepada para fuqaha, para ulama, dan para masyayikh. Wa man lam yuqirra bi khalqil Qur'an, siapa yang tidak mengaku dengan penciptaan Al-Qur'an, wajib an tubtala syahadatuhu, wajib dibatalkan kesaksiannya. Enggak boleh jadi saksi di pengadilan, enggak boleh jadi saksi di perkawinan, ya. Pokoknya enggak boleh jadi saksi. Wa akhadha Ishaqu nafaran min kibaril ulama'i, dan Ishaq menangkap beberapa kelompok dari ulama-ulama senior, ulama-ulama besar. Fihim al-imamu Ahmadu, di antara mereka adalah al-imam Ahmad bin Hambal. Famtuhinu, lalu mereka dilakukan mihnah, diuji, wa uzzibu, dan disiksa. Jadi kalau yang lain itu tidak diundang, tapi kalau para fuqaha ini, ulama-ulama besar, mereka diambil ke istana, lalu diuji langsung oleh Al-Ma'mun, ya. Ditanyakan kepada mereka, Quran itu makhluk atau bukan, ya. Kalau mereka bilang bukan, Quran itu hadis, Quran itu baru,
maka mereka dilepaskan oleh Al-Ma'mun. Tetapi kalau mereka mengatakan kebalikannya, bahwa Quran itu bukan makhluk, maka mereka uzibu, diazab, hatta aqarru, sampai mereka mengaku, ya. Ternyata ulama-ulama yang ditangkap itu semuanya nggak tahan. Setelah diazab, mereka akhirnya berubah pikiran, ya, mengikuti Al-Ma'mun. Illa Ahmada ibn Hambalin, kecuali Imam Ahmad bin Hambal, ya. Ini seorang tokoh ulama yang luar biasa ini. Faqad uzziba wasujjina, dia itu sungguh telah diazab dan dipenjara. Walam yukirro, tapi tetap tidak mengakui bahwa Quran itu makhluk. Wa tuwfiya al-Ma'munu, dan wafatlah Al-Ma'mun fi Rajab, pada bulan Rajab, sanata mi'atain wa samaniyata asyarah, pada tahun 218. Jadi pada tahun yang sama setelah mihnah, Al-Ma'mun wafat. Ya, ba'dal mihnati binahwi arba'ati asyhurin, setelah mihnah kira-kira 4 bulan. Fa khalafahu akhuhu Al-Mu'tasim, lalu dia digantikan oleh saudaranya yaitu Al-Mu'tasim. Nah, bagaimana di zaman Al-Mu'tasim? Apakah mereda itu mihnah? Ternyata enggak, ya. Ternyata makin keras. Setelah Al-Mu'tasim, summa ja'al Wathiqu ibnu Al-Mu'tasim. Kemudian datanglah menggantikan Al-Mu'tasim anaknya, yaitu Al-Wathiq ibni Al-Mu'tasim. Sama sanata mi'atain wa sab'a wa ishrin, pada tahun 227 Hijriah. Wa dhallatil mihnatu ala asyaddiha, dan peristiwa mihnah itu berada pada puncak kekejamannya, yaitu pada zaman Al-Wathiq. Fakarihan nasu al-i'tizala, maka masyarakat membenci Mu'tazilah. Li'annahu asafu bin nasi, karena mereka kejam kepada masyarakat. Wal muhaddisin, dan kepada ahli hadis. Wal ulama, dan kepada ulama. Wastabahu dima'ahum, dan mereka menghalalkan darahnya para ulama. Wa mala'u minhumus sujuna, dan mereka memenuhi penjara-penjara dengan para ulama. Wan nasu ma'aman yudhoha, padahal masyarakat itu tentu membela orang yang jadi korban. Walam yas'alu lima dhoha, masyarakat itu nggak pernah bertanya kenapa mereka jadi korban, nggak peduli. Pokoknya kalau ada korban, pasti masyarakat akan berada di pihak korban. Fatajma'u fi ismi al-Mu'tazilati kullu hadhil ma'ani al-karihati, maka terkumpullah pada nama Mu'tazilah semua makna-makna yang tidak bagus ini. Al-karihah itu nggak bagus. Jadi akhirnya Mu'tazilah itu dipersepsikan sebagai mazhab yang jelek, kejam, keras, ya. Nah, dengan cap-cap seperti itu, maka akhirnya Mu'tazilah dibenci oleh masyarakat. Wajah al-Mutawakkilu, lalu datanglah Khalifah al-Mutawakkil. Fa'a'lana sanata mi'atain wa arba'ata wa salasin, lalu mengumumkan pada tahun 234 Hijriah, ibtola mazhabi al-Mu'tazilah, membatalkan mazhab Mu'tazilah. Jadi akhirnya mazhab Mu'tazilah itu terhenti di masa Al-Mutawakkil. Berarti Al-Mutawakkil bagus dong, berjasa, mereka membela ulama. Tidak, sebenarnya Al-Mutawakkil ini sedang memancing di air keruh sebenarnya, memanfaatkan kesempatan. Begitu ngelihat orang-orang itu membenci kepada khalifah-khalifah terdahulu, lalu Al-Mutawakkil ini mencoba menarik simpati masyarakat. Akhirnya mazhab Mu'tazilah dibatalkan. Nah, di situ Al-Mutawakkil mengambil keuntungan, ya. Wada'ahu ila dzalika ma ra'a min quwwatir ra'yi, dan yang mendorongnya melakukan hal itu, membatalkan mazhab Mu'tazilah itu, karena dia melihat kekuatan pandangan umum, pandangan masyarakat, tidzal i'tizali, untuk melawan Mu'tazilah. Jadi begitu masyarakat itu hampir semuanya nggak suka Mu'tazilah, Al-Mutawakkil memanfaatkan kesempatan untuk menarik simpati masyarakat. Faro'a ayyakhlusa min hadhil masyakil, dia berpendapat lebih baik saya melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan ini. Dia ingin jadi khalifah yang mulus-mulus saja, nggak ada pemberontakan, karena sudah dilihat, ya, bagaimana masyarakat bergejolak. Nah,
Ketika Mu'tazilah ini dibatalkan, maka terjadilah pembalasan besar-besaran. Ya, para pengikut imam, ulama-ulama yang dimihnah itu membalas. Hakim-hakim yang mendukung Al-Ma'mun itu dalam satu riwayat didudukkan di atas keledai terus ditelanjangi, kemudian diarak, ya. Wah, masyarakat senang tuh, karena bisa membalas, ya. Tidak sampai di situ, seorang mufassir yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari itu, ya, dia itu diduga menyokong paham Mu'tazilah, sehingga oleh masyarakat rumahnya itu ditimpukin batu sampai ke kubur, ya, sampai ke uruk batu, ya. Sebenarnya Ibnu Jarir tidak membela Mu'tazilah, ya. Mungkin ada beberapa pendapatnya yang mirip-mirip seperti itu. Baik, ini materi yang saya sampaikan, tolong diperhatikan baik-baik, kalau perlu ditonton berulang-ulang. Nanti akan ada tugas, silakan cek di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.